Hai YouTubers, sejauh ini planet bumi sebagai tempat makhluk hidup memang tidak pernah lepas dari misteri. Ada berbagai hal aneh yang terjadi yang kadang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Seperti fenomena alam hingga kejadian misterius lainnya yang bahkan tidak dapat diketahui apa penyebabnya. Para peneliti pun sampai sekarang masih mengalami kesulitan untuk menjelaskan kemisteriusan dari berbagai hal yang ada di dunia. Bahkan beberapa lokasi tempat terjadinya hal aneh tersebut ada yang dijadikan sebagai tempat wisata. Berikut daftar hal paling misterius yang pernah terjadi dan ditemukan di dunia. Pohon bengkok. Sebuah hutan di Polandia diketahui memiliki fenomena aneh yang cukup membuat para ahli kebingungan. Hutan ini dikenal dengan nama Kruszwilas yang berasal dari bahasa Polandia yang artinya hutan bengkok. Fenomena yang ada di hutan ini adalah karena pohon-pohon di sana bengkok dengan bentuk yang tidak wajar. Tempat ini sering disebut sebagai salah satu hutan paling aneh di dunia. Pasalnya, kondisi pohon-pohon pinus yang ada di hutan ini memang sangat aneh. Batang pohon yang mencuat dari tanah meliuk dengan kemiringan 90 derajat, sebelum memanjang kembali seperti pada pohon umumnya. Dan uniknya, semua pohon condong ke arah yang sama. Sebuah laporan menjelaskan 400 pohon yang ada di hutan Kruszwilas sengaja ditanam pada tahun 1930. Namun yang ditanam di lahan tersebut adalah pohon pinus biasa dan tidak ada yang tahu kenapa pohon-pohon tersebut tumbuh secara abnormal. Ada yang mengatakan kalau pohon-pohon di sana memang sengaja dibengkokkan untuk tujuan komersil. Ada pula yang meyakini hujan salju sebagai penyebab bengkoknya batang pohon. Serta ada juga yang percaya kalau keanehan pada pohon-pohon itu merupakan kelakuan dari makhluk hutan tersebut. Leloyon. Selanjutnya ada sosok misterius yang tertangkap kamera sedang berada di wilayah hutan Swiss. Sosok itu berpakaian seperti militer dengan masker gas penutup wajah dan sosok yang dijuluki Leloyon ini menghantui hutan tersebut selama beberapa tahun terakhir. Diketahui bahwa sosok pria misterius ini dilaporkan terlihat berjalan di rute yang sama setiap hari. Namun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keberadaan sosok misterius tersebut. Hingga kemudian sebuah media setempat berhasil mengunggah foto yang menunjukkan sosok misterius itu. Beberapa warga setempat juga menceritakan pengalaman mereka melihat langsung pria misterius tersebut. Kepolisian setempat memburu sosok ini untuk berbicara dengannya dan meminta agar tidak melakukan hal-hal yang membuat warga merasa terancam. Meskipun perilaku sosok misterius tersebut sama sekali jauh dari agresif, meski muncul foto sosok misterius tersebut, beberapa pihak masih ada yang meragukan kebenarannya. Danau Anjikuni. Kemudian ada Danau Anjikuni yang terletak di sepanjang Sungai Kazan di daerah Kivalik, Kanada. Daerah ini terkenal dengan legenda roh dan binatang buasnya. Di antara semua legenda yang beredar di sana, legenda tentang hilangnya penduduk Eskimo sekitar danau ini di tahun 1930 secara misterius menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Awalnya ada seorang pemburu yang tersesat di Danau Anjikuni dan terkejut ketika melihat penduduk Eskimo hilang dengan meninggalkan jejak-jejak yang ganjil. Sedangkan ada beberapa orang yang menghubungkan kejadian ini karena kehadiran makhluk luar angkasa atau alien. Pemburu tersebut mulai mengelilingi tenda-tenda tersebut dan tempat ini seperti sudah ditinggalkan berbulan-bulan. Dirinya sempat mengira akan menemukan mayat di dalam tenda, tetapi kenyataannya ia hanya menemukan mantel kulit, tulang ikan, dan hal lain milik suku tersebut. Setelah memeriksa semua tenda lain, Joe memperkirakan kalau desa ini sudah ditinggal selama 12 bulan. Total 30 orang penduduk desa ini lenyap tak berbekas. Tetapi semua jejaknya seolah-olah desa ini baru ditinggal pergi oleh penduduknya beberapa saat yang lalu. Setelah memeriksa tenda, Joe berjalan ke arah pinggir danau dan menemukan kalau kuburan-kuburan telah digali dan mayat di dalamnya telah menghilang. Hilangnya penduduk secara misterius ini dihubungkan langsung tentang legenda Torak dan pemburu itu langsung melaporkan kejadian ini ke polisi setempat. Menurut laporan yang dilaporkan pemburu itu, ia menemukan 7 ekor anjing mati dan kondisi kuburan yang kosong. Para ahli menjelaskan bahwa ketujuh anjing itu mati kelaparan dan desa tersebut mungkin telah ditinggalkan 2 bulan sebelum ditemukan oleh pemburu. Penyelidikan lain membawa polisi ke salah satu penduduk suku lain bernama Saumek yang diduga mengetahui tentang misteri hilangnya penduduk di desa tersebut. Saumek menyebutkan bahwa hilangnya penduduk desa itu berhubungan dengan legenda Thornrak. Danau Hillier. Selanjutnya ada Danau Hillier atau danau yang memiliki air berwarna merah muda yang berada di wilayah Middle Island, Australia Barat. Saat ini asal-muasal warna merah muda pada perairan Lake Hillier masih belum diketahui pasti. Namun sebagian besar ilmuwan meyakini fenomena unik itu mungkin ada hubungannya dengan kehadiran spesies spesifik mikroalga yaitu Dunaliella salina. Mikroorganisme pelahap garam secara fotosintesis ini mampu mentoleransi konsentrasi garam yang sangat tinggi.
mulai dari 0,2% hingga sebanyak 35%. Makhluk-makhluk kecil tersebut menghasilkan pigmen karotenoid, yaitu sejenis beta-karoten yang juga ditemukan dalam wortel. Selain itu, kemunculan warna merah muda tersebut ikut dipengaruhi oleh adanya bakteri halofilik dan archaea di kerak garam yang ada di danau. Selain itu, mikroorganisme non-alga ini juga menghasilkan pigmen karotenoid yang serupa di dalam membran selnya, di mana berkontribusi memunculkan kepekatan warna merah danau pada air danau terkait. Para peneliti menggunakan analisis metagenomik di seluruh perairan Lake Hiller untuk menemukan Dunaliella serta Salinibaca rubar, Dechloromonas aromatica, dan beberapa spesies archaea lainnya. Bakteri dan archaea cenderung membentuk sebagian besar ekologi mikrodanau hipersalin seperti yang terlihat pada warna perairan Lake Hiller. Sungai mendidih. Seorang ahli geofisika diberitahu oleh kakeknya tentang sebuah legenda, yaitu sebuah sungai mendidih di tengah hutan. Legenda ini berkisah tentang para penjajah dan bagaimana mereka mencari El Dorado atau kota emas yang berada jauh di tengah hutan Amazon. Menurut legenda tersebut, sungai mendidih ini mampu membunuh siapa saja yang berani berenang ke dalamnya. Ahli geofisika tersebut memutuskan untuk membuat peta geotermal terperinci pertama di Peru. Alhasil ia menemukan bahwa sungai mendidih memang ada dan berada di dekat gunung berapi atau titik panas bumi lainnya. Tetapi masalahnya adalah cekungan Amazon tidak ada di dekat tempat-tempat seperti itu dan keberadaan sungai yang mendidih hampir mustahil. Namun ia menemukan sungai di sekitar 440 mil jauhnya dari gunung berapi dan jauh di dalam hutan Peru. Situs ini dikenal sebagai Mayantuyaku dan dianggap suci oleh penduduk asli. Yang lebih menarik adalah kenyataan bahwa mereka menggunakan airnya untuk semuanya, mulai dari memasak, menyeduh teh, dan mencuci. Karena tempat ini tidak berada di dekat gunung berapi, tidak ada jawaban sederhana tentang dari mana panas di sungai itu berasal. Sacro Bosco. Sacro Bosco atau hutan suci yang disebut Taman Monster adalah kompleks monumental Meneris yang terletak di Bomarzo, Provinsi Viterbo di daerah utara Lazio, Italia. Taman ini dibuat pada abad ke-16 dan terletak di dasar lembah berhutan di bawah Kastil Orsini. Di tempat ini banyak terdapat patung-patung berwujud ganjil dan bangunan kecil di antara pohon yang tumbuh alami. Taman ini dijuluki Taman Monster karena banyaknya patung-patung besar, beberapa diukir di batuan dasar. Pembuatan taman ini diperkirakan oleh Pier Francesco Orsini yang dijuluki Vicino, yaitu seorang kondottiero dan pemerhati seni abad ke-16. Dirinya sangat menyayangi istrinya dan ketika istrinya meninggal, ia mulai membangun taman ini untuk mengobati kesedihannya. Diketahui bahwa desain taman ini dikerjakan oleh Piero Ligorio dan patungnya digarap olah di Simon Moschino. Kota Putih Monyet. Dahulu ada sebuah legenda yang menceritakan mengenai kota besar jauh di dalam hutan yang belum terjamah orang di bagian selatan Amerika. Kota tersebut disebut-sebut sebagai kota yang kuat dan sangat kaya raya. Bahkan bangsawan kota itu diduga makan dengan piring emas. Namun anehnya, yang menguasai kota tersebut dipercaya sebagai dewa monyet yang sangat kuat. Pada tahun 1544, Uskup Honduras mengirim surat kepada Raja Spanyol di mana ia menceritakan pengalamannya ke kota tersebut. Lewat hutan belantara dan dibantu penduduk setempat, akhirnya ia bisa menemukan kota tersebut dan melihat seisi kota dari atas gunung. Berdasarkan ekspedisi baru-baru ini, ternyata kota kuno tersebut terletak di lembah yang mirip kawah dan dikelilingi pegunungan, serta tumbuhan yang lebat. Banyak barang-barang berharga yang ditemukan di kota itu mulai dari piramida, artefak, patung, dan alun-alun. Meskipun mereka tidak percaya jika kota tersebut dikuasai dewa monyet, namun mereka percaya kalau mereka telah menemukan peradaban yang sebelumnya tidak diketahui.